Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Faridatun Nikmah. Di sini aku akan menjelaskan secara singkat terkait dengan sistem informasi manajemen pada aplikasi MyExcel. Aplikasi MyExcel adalah sebuah aplikasi self-care untuk pelanggan Excel prabayar dan Excel Go Easy, di mana Anda dapat melakukan aktivitas layanan Excel kapan saja, di mana saja. Fitur yang tersedia meliputi cek pulsa Excel dan juga kuota paket, ada juga untuk pembelian paket dan lain-lain. Excel pada saat ini merupakan penyedia layanan telekomunikasi seluler dengan cakupan jaringan yang luas di seluruh wilayah Indonesia bagi pelanggan retail dan menyediakan solusi bisnis bagi pelanggan korporat. Sistem informasi manajemen sendiri atau dikenal dengan SIM adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Yang selanjutnya adalah analisis dokumen. Analisis dokumen dilakukan untuk mengetahui dokumen-dokumen apa saja yang digunakan dan mengalir pada sebuah sistem informasi yang sedang berjalan. Kegiatan ini perlu dilakukan untuk mempermudah dalam perancangan atau pengembangan sistem yang diusulkan. Berikut adalah dokumen-dokumen yang ada di dalam sistem informasi bagian CRM, khususnya postpaid pada Excel Axiata. A. Dokumen masukan yang berisi biodata calon pelanggan, kartu identitas calon pelanggan, data kartu kredit calon pelanggan, dan yang B merupakan dokumen keluaran yang meliputi bukti pembayaran administrasi, surat persetujuan, dan juga surat keterangan pelanggan. Sales memasukkan data yang tertera pada formulir berupa ID identitas dan nomor kredit card yang didapat dari calon pelanggan ke CRM database. Backroom Officer akan mengambil data calon pelanggan dari CRM database untuk diverifikasi. Backroom Officer selanjutnya akan melakukan konfirmasi kepada pihak bank mengenai data kredit card calon pelanggan. Jika kredit card telah dianggap valid oleh pihak bank, maka Backroom Officer akan mencarikan nomor seluler pelanggan yang tersedia atau menyediakan nomor seluler yang dipesan secara khusus oleh pelanggan selama nomor tersebut tersedia. Nomor tersebut selanjutnya akan diaktifasi oleh activation team agar siap digunakan oleh pelanggan. Nomor seluler pelanggan serta data-data pelanggan akan diserahkan oleh sales kepada customer. Sistem yang sedang berjalan sudah bagus dan berjalan sesuai dengan alur yang ada, sehingga cukup sulit untuk menemukan kekurangan pada sistem tersebut. Namun, pada bahan pertimbangan untuk membuat keputusan cukup kurang. Jika data kredit card telah dianggap valid oleh pihak bank, PLN serta penyedia jasa telepon rumah, maka Backroom Officer akan mencarikan nomor seluler pelanggan yang tersedia atau menyediakan nomor seluler yang dipesan secara khusus oleh pelanggan selama nomor tersebut tersedia. Nomor tersebut selanjutnya akan diaktifasi oleh activation team agar siap digunakan oleh pelanggan. Nomor seluler pelanggan serta data-data pelanggan akan diserahkan oleh sales kepada customer. Perubahan database nomor dan CRM diupdate secara real time. Verifikasi data lebih akurat dengan dilakukannya update database secara real time membuat elemen data yang terdapat dalam database lebih akurat dan terupdate. Bahan pertimbangan keputusan yang lebih lengkap dan ditambahnya tagihan listrik dan tagihan telepon rumah dalam pemasukan data sistem membuat bahan pertimbangan keputusan semakin lengkap. Dari beberapa hasil analisis yang telah dibuat, maka dapat ditemukan kesimpulan berupa yang pertama adalah sistem yang sedang berjalan pada PT Excel Axiata sudah baik, kekurangannya terdapat pada human error itu sendiri. Yang kedua, kurangnya bahan pertimbangan karena hanya mengandalkan data credit card. Kemudian yang terakhir, step by step dari proses permintaan atau pemesanan nomor postpaid sangat terperinci. Saran-saran yang dapat dikemukakan untuk mengimplementasikan dan
mengembangkan sistem pada bagian CRM Postpaid PT XL Axiata adalah sebagai berikut. Yang pertama, agar dilakukan pelatihan yang lebih mendalam kepada pegawai agar meminimalisir adanya human error yang terjadi agar sistem berjalan dengan baik dan tidak adanya kesalahan. Sebaiknya sistem yang lama segera diperbarui dengan sistem yang telah diajukan agar bahan pertimbangan yang diperoleh menjadi lebih banyak. Sekian dari saya, terima kasih.